Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Shalom. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Pagi hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh satukan setiap kami, untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Bapa, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang begitu nyata bagi setiap kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, selain dengan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Maka saat ini ya Bapa, kami bawa setiap pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati, keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa, bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapa, kami mau terus sama-sama berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita boleh katakan. Jalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
lebih sungguh lagi, sama-sama katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dengan segenap hatimu, sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sambil bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dengan segenap hatimu, gereja Tiberias, katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagi
bersyukur ya Tuhan. Kalau kami punya Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih sungguh lagi katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Ini iman percaya kami ya Tuhan, hanya Tuhan Yesuslah penolong dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menyembah Tuhan, kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat saudara pagi hari ini. Bersama-sama kita bersorak-sorai, kita kasih yang terbaik. Karena Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari gereja Tiberias, kita nyatakan satu suara. Ku tak pandang dari gereja mana. Haleluya. Sama-sama umat Tuhan yang percaya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana. Lihat kiri kananmu pagi hari ini saudara, yang diruangkan suaramu. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Cinta keluarga
ini tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan pasti dinyatakan waktu kita percaya kepada Dia, saudara. Yang bersyukur katakan haleluya. Oh Tuhan, aku bersyukur Tuhan. And one, two, three, go. Sama-sama Tiberia, satu suara. Di dalam Yesus. Oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah. 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 Lebih meriah lagi yang terbaik kita berikan bagi Tuhan kita, saudara. Tuhan yang pertemukan kita di gereja ini, bersyukurlah karena kasih Tuhan melimpah bagi hidup kita. Sama-sama saudara. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Terjadilah sukacita kami Tuhan di rumah-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu Engkau pasti memberkati setiap kami yang bersyukur. Oh, sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Lihat kiri kananmu saudara, pandang dengan senyuman yang terbaik pagi hari ini. Yes. Di dalam rumah Tuhan. Lambaikan tanganmu. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, ada Tuhan Yesus yang mengasihimu saudara, percaya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari, mari, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari, mari, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, melimpah sukacitaku Tuhan. Yang bersuka cita karena Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan dulu yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus.
Kita bersukacita dalam rumah Tuhan, boleh bersama-sama kita beribadah kembali. Dan puji Tuhan saudara, kita sudah boleh memberikan pujian dan penyembahan kita. Dan sebentar saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di pagi hari ini. Itu pesan Tuhan, suara gembala kita saudara dari yang terkasih, Bu Pendeta Darnyati Pariaji. Untuk tema minggu ini saudara, yaitu menjaga lidah kita sebagai murid Kristus. Roma yang pertama, doa pembuka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengutamakan kerajaan sorga, mengutamakan Tuhan dan pekerjaannya. Dalam Matius 6 ayat 30 hingga 34. Hidup di bumi ini seperti di sorga. Hidup kami diberkati seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Roma yang kedua, cara menjaga lidah dan perkataan kita. Cara menjaga lidah dan perkataan kita adalah yang pertama, menahan diri kita. Dalam Mazmur 39 ayat yang kedua, Yakobus 3 ayat yang kelima hingga yang ke-8. Betapa luar biasanya lidah kita sehingga kita harus sadar bagaimana kita harus berkata-kata. Daud sendiri sampai menahan diri dan perkataannya. Berpikir sebelum berkata-kata dan mengistilahkannya dengan membuat kekang di mulutnya sebagaimana kuda. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita sudah diketahui oleh Tuhan. Mazmur 139 ayatnya keempat. Tuhan melihat kita jauh di dalam kedalaman hati kita dan mengetahui motivasi hati kita. Seharusnya kita berpikir apakah perkataan kita sudah dalam kebenaran atau penuh dengan kebohongan, melukai hati orang atau bahkan mendukakan Roh Kudus sebelum berkata-kata. Yang ketiga, memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian. Mazmur 35 ayat yang ke-28, Mazmur 37 ayat yang ke-30. Kita harus rajin baca Alkitab, Yakobus 1 ayat 26. Dengan beribadah memuji Tuhan, baik secara pribadi dan di dalam ibadah raya. Kita dapat menjaga mulut kita untuk tidak jatuh di dalam dosa perkataan. Yakobus 3 ayat yang ke-9. Yang keempat, menyelaraskan perkataan kita dengan perbuatan kita. 1 Yohanes 3 ayat 18, bahwa perkataan harus sesuai dengan perbuatan kita, yaitu integritas. Sehingga perkataan kita adalah perkataan yang membangun dan menghidupkan. Jangan kotori pikiran kita dengan hal-hal negatif yang tidak perlu kita pikirkan dan ucapkan. Dalam Amsal 18 ayat ke-20 hingga 21. Kemudian Roma yang ketiga, seruan gembala sidang Tiberias, mari bertobat dan cari kerajaan sorga serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Dalam Lukas 13 ayat 3 hingga 5 mengajarkan kepada kita yang pertama bahwa mari hidup yang kudus. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada gembala sidang Tiberias untuk menyerukan agar manusia suci pikiran, suci perkataan dan suci segala perbuatannya untuk selamat dan masuk sorga. Mazmur 24 ayat 3 hingga 4. Yang kedua, janji Tuhan kepada yang bertobat di dalam Yoel 2 ayat 18 hingga 27. Janji Tuhan kepada orang yang bertobat serta ada kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, yaitu gandum, anggur dan minyak, maka akan dikenyangkan, diberkati, dijauhkan dari roh-roh jahat, diampuni dari segala dosa dan dibebaskan dari segala kutuk. Yang ketiga, mari kita cari makanan yang tidak dapat binasa, bukan makanan yang dapat binasa. Firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 25 hingga 27 mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus mengajar ayat yang cukup keras bahwa dikatakan dalam zaman akhir ini kita jangan mencari, itu bekerja untuk makanan yang dapat binasa, yaitu sementara, tetapi mencari makanan yang dapat bertahan sampai kesudahannya, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Doa penutup. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua hidup yang suci kudus. Mari kita semua hidup yang jujur. Ingat, kejujuran menyangkut agar kita masuk pintu sorga. Apa gunanya kita punya dunia dan isinya, tetapi hilang nyawa kita? Mari kita cari kerajaan sorga, semua pasti ditambahkan. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat pesan Tuhan yang pastinya memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Dan
Sebelum itu saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan, ada beberapa informasi yang saya rindu sampaikan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Kami sampaikan saudara bahwa akan diadakan yaitu seminar minyak dan anggur pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 di tempat ini saudara, di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias dan di Tiberias Bekasi Cyberpark. Masing-masing cabang akan diadakan 3 sesi seminar. Kemudian juga akan diadakan saudara yaitu seminar akhir zaman pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias dan di Tiberias Bekasi Cyberpark. Masing-masing juga akan diadakan saudara 3 sesi seminar di cabang tersebut. Dan juga akan diadakan saudara yaitu seminar keluarga pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias dan di Tiberias Bekasi Cyberpark. Masing-masing cabang akan diadakan 4 sesi seminar, di mana di sesi yang pertama akan diadakan KKR penyerahan anak bagi putra-putri yang berusia 0 sampai dengan 13 tahun. Kepada seluruh jemaat yang berada di luar daerah bisa mengikuti KKR dan juga seminar secara online di www.tiberiaslivestreaming.com. Dan kami sampaikan saudara bahwa KKR Kuasa Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resiko Ekonomi tetap diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 jam 6 sore di tempat ini saudara, di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Akan melayani yaitu pembicara dan penjamun kudus Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak. Sekian informasi yang boleh sampaikan pada pagi hari ini. Sama-sama mari kita siapkan hati untuk terima yang terbaik firman Tuhan yang sebentar akan kita terima di tempat ini. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang sungguh besar. Kami tahu dan percaya Tuhan bahwa kehidupan kami seutuhnya sempurna dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu yang senantiasa bersama dengan kami. Hari lepas hari kami melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan itu kami datang Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan kami ya Bapa. Agar Engkau disenangkan, terlebih kami rindu Tuhan juga boleh berkenan dalam kehidupan kami. Kami tahu kebenaran itu dari Tuhan Yesus lewat pemberitaan firman-Mu yang sebentar kami akan dengar pada pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Kami tahu dan kami berdoa ya Bapa, biarlah firman-Mu yang ditabur di tempat ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan selalu mengerjakan perkara yang ajaib dan luar biasa. Kami siap menerima firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Pandang dia saudara. Kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku mau Tuhan Yesus, oh mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami datang pagi hari ini. Haleluya. Mari sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Tiberias sama-sama katakan. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam
Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Engkau ada di tengah kami, Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, Tiberas Gading Nias, Tiberas live streaming di rumah masing-masing, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Yaitu pasal mengenai kasih. 1 Korintus 13, kita baca ayat 12 dan 13. Hari ini saya mau berbicara mengenai kuasa dari kasih. 1 Korintus 13 ayat 12 dan 13. Ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tinggal ketiga hal ini, Alkitab katakan, ayat yang terkenal saudara, yang saya yakin kita semua familiar dengan hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan Alkitab katakan bahwa yang paling besar ialah kasih. Hari ini saya mau berbicara mengenai kuasa dari kasih. Ya, bahwa kasih itu mengandung kuasa. Kasih adalah motivasi yang termulia dan tertinggi. Kenapa Yesus mengerjakan mujizat-mujizatnya dalam kitab Injil? Motivasinya adalah kasih. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, saudaraku. Motivasinya adalah kasih. Karena sebelumnya Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa orang banyak ini sudah mengikuti aku 3 hari lamanya. Dan aku tidak mau, Yesus katakan, mereka nanti pulang tanpa makanan. Karena kalau mereka pulang tanpa makanan, mereka akan pingsan. Jadi kita lihat motivasi tertinggi termulia adalah kasih. Bukan untuk show off, bukan untuk menunjukkan kehebatan, saudara. Seperti tukang sulap misalnya, ya, yang menunjukkan kehebatannya dengan trik-triknya. Mujizat selalu berdasarkan kasih, terutama yang Yesus kerjakan. Ketika Yesus menyembuhkan, itu motivasi utamanya ialah kasih. Kita tadi baca ayat terakhir dari 1 Korintus 13, saudaraku, ya. Tapi sambungannya, terusannya adalah 1 Korintus 14 ayatnya yang pertama. Coba boleh kita simak 1 Korintus 14 ayatnya yang pertama. Kejarlah apa? Kasih, ya. Kejarlah kasih. Dan usahakanlah dirimu memperoleh apa? Karunia roh. Kita baca sampai di situ saja, saudara, karena karunia roh adalah karunia-karunia yang identik dengan mujizat. Karena karunia roh ada karunia kesembuhan ilahi, menyembuhkan orang sakit, karunia iman, karunia nubuat, karunia membeda-bedakan roh, karunia mengerjakan mujizat. Itu semua didaftarkan di 1 Korintus pasal 12. Tapi 1 Korintus 14 ayat 1 ini mengatakan kita harus kejar kasih. Ya, kejar kasih. Maka mujizat akan mengikuti. Yang setuju katakan amin. Kalau kita kejar kasih, maka kita usahakan diri kita memperoleh karunia-karunia roh. Karena karunia-karunia roh ini adalah karunia-karunia yang supernatural, yang heboh, saudara. Ya, karunia untuk mengerjakan mujizat, karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi terlebih dahulu harus mengejar kasih. Ya, gereja Tiberas dikenal dengan gereja kuasa dan mujizat. Dan pastikan diri saudara bergabung, ya, ikut di masa liburan di minggu ini, saudara, kita gunakan
gereja berinisiatif membuat seminar minyak dan anggur. Seminar yang identik dengan kuasa dan mujizat. Tapi gereja Tiberias juga adalah gereja kasih. Saya teringat Pendeta Pariaji dan Ibu, ya selalu mementingkan, menitik beratkan pentingnya kasih. Ya, Pak Pariaji selalu berkata ia menangis buat orang yang sakit, menangis untuk orang yang miskin, sehingga dalam kasih itu saudara, ada kuasa, ada mujizat. Karena kasih adalah motivasi yang tertinggi. Dan tidak ada motivasi yang lebih tinggi daripada kasih ini. Tinggal ketiga hal ini, ujung-ujungnya Alkitab katakan. Demikianlah, tinggal ketiga hal ini, ujung-ujungnya dalam hidup kita, tinggal ketiga nilai atau unsur ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan Alkitab katakan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan ketika saya membaca 1 Korintus 13 ini, saudaraku, saya melihat ya bagaimana kasih itu berhubungan dengan kuasa, berhubungan dengan mujizat, dan kasih ini juga berhubungan dengan kebenaran. Ya, coba kita lihat ayatnya yang ke-8, 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-8, dikatakan kasih ini tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena apa? Kebenaran. Katakan bersama saya, kebenaran. Ya, jadi kasih ini berhubungan dengan kebenaran, kasih ini berhubungan dengan kuasa, berhubungan dengan mujizat, di mana iblis, si jahat itu digambarkan sebagai pihak anti kebenaran, sebagai bapa segala dusta yang di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, kasih berhubungan dengan mujizat dan kasih berhubungan dengan kebenaran. Dan saudaraku yang terkasih, kasih ini seperti ada yang saya katakan adalah nilai tertinggi. Kasih ini bukan hanya rasa kasihan, simpati, atau empati dengan orang lain. Kasih lebih kuat dari itu. Dan saya definisikan kasih, saudara. Kasih adalah pengejaran akan kebaikan yang tertinggi. Sebagaimana Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan motivasi untuk mencari kerajaan Allah tersebut adalah kasih. Karena kasih adalah pengejaran akan kerajaan Allah tersebut. Yang memotivasi kita, yang menjadi energi kita, saudara, untuk mengejar kerajaan Allah tersebut haruslah kasih. Seorang filsuf Kristiani yang terkenal, Immanuel Kant, mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah kebaikan yang tertinggi. Demikian juga seorang teolog Protestan asal Belanda yang terkenal, Herman Bavinck, mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah kebaikan yang tertinggi. Saudaraku yang terkasih, kita harus mencari kebaikan dan bukan hanya kebaikan, tapi kebaikan yang tertinggi. Apa yang dimaksud dengan kebaikan yang tertinggi tersebut? Saudara harus mengejar kebaikan untuk dirimu dan untuk orang lain, dan mengejar kebaikan yang tertinggi tersebut. Karena kerajaan Allah adalah harmonisasi dari kebaikan yang tertinggi tersebut, yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan. Tetapi efeknya, saudaraku, itu sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Saya harus mencari kebaikan yang tertinggi dalam dimensi waktu dan dalam dimensi sesama. Saya harus mencari kebaikan yang tertinggi di dalam dimensi waktu misalnya. Karena di dalam hidup ini, saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang hanya baik sesaat saja. Hanya hal-hal yang baik untuk sementara saja. Tapi besok sudah tidak akan baik lagi. Seminggu kemudian tidak akan baik lagi.
tahun depan tidak akan baik lagi. Jangan mencari hal-hal yang hanya baik 1 detik, 5 detik, 10 menit, tetapi itu akan merugikan saudara jangka panjang. Ya, jangan mencari kesenangan-kesenangan yang hanya sesaat. Tetapi cari kebaikan yang baik sekarang, besok masih baik, dan minggu depan masih baik. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kau mencari hal-hal yang baik hanya sekarang, tapi besok akan ada efek yang tidak baik bagi dirimu dan hidupmu jangka panjang, itu namanya dosa. Itu namanya apa? Dosa. Ya karena dosa adalah eksploitasi kesenangan masa kini. Tapi korbankan kebaikan masa depan. Ya hal-hal yang berhubungan dengan dosa selalu mengorbankan masa depan. Selalu. Kalau engkau berdosa di hadapan Tuhan, engkau korbankan masa depanmu. Dan dosa tidak stabil. Tidak stabil. Karena hanya enak kapan? Sekarang. Karena hanya enak saat ini. Tapi besok tidak enak. Besok itu akan merugikanmu. Dan besok itu juga akan merugikan, ujung-ujungnya merugikan orang lain. Sehingga kita harus dituntun, saudara, dengan pengambilan keputusan kita, perbuatan kita harus dituntun dengan motivasi pencarian akan kebaikan yang tertinggi ini. Saya nggak boleh eksploitasi kesenangan masa kini. Ya saya harus cari kebaikan yang tertinggi dan saya harus stabilkan pencarian tersebut. Yang pertama, dalam dimensi waktu, dan yang kedua dalam dimensi sesama. Saya tidak boleh mencari hal-hal yang hanya baik untuk saya, tapi merugikan saudara. Karena kalau saya hanya mencari hal-hal yang baik untuk saya, tapi merugikan saudara, hal itu juga tidak akan stabil saudara. Misalnya katakanlah saya cari makan, tapi saya menipu saudara, dan saudara sakit hati sama saya. Saat ini mungkin saya enak, saat ini saya dapat uang, saat ini saya bisa makan, tapi jangka panjang akan ada efek, ya, akan ada efek hukum misalnya, ya, dan akan ada sanksi sosial misalnya. Saya nggak boleh makan yang penting sekarang, tetapi saya korbankan makanan saya besok. Karena kalau saya merugikan saudara, saya akan korbankan makanan saya besok. Betul atau tidak saudara? Karena ada efek hukum, ada efek sosial misalnya, katakanlah dalam berbisnis misalnya. Dalam berbisnis, kalau saya punya mental, yang penting untung sekarang. Saya dapat duit sekarang, tapi saya tipu saudara. Mungkin sekarang saya enak, tapi besok-besok, saudara masih mau bisnis nggak dengan saya kira-kira? Masih mau atau tidak? Saudara tidak akan mau bisnis dengan saya. Ya, jadi kalau saya hanya mementingkan yang sekarang dan saya hanya mementingkan kebaikan untuk diri saya, itu tidak stabil. Kalau saudara cari kerajaan Allah, engkau cari harmonisasi dari kebaikan yang tertinggi, yaitu untuk masa kini dan masa depan, dan untuk dirimu, dan harus juga baik untuk orang lain, saudaraku. Dan kau harus mencari kebaikan yang tertinggi tersebut. Dan saya percaya saudara bahwa hidup ini adalah seni mencari kebaikan yang tertinggi tersebut di dalam hidup kita. Kau harus mencari kebaikan yang tertinggi kerajaan Allah tersebut. Dan kau harus menyesuaikan diri dengan pencarian akan kebaikan yang tertinggi tersebut. Karena ketika kau menyesuaikan diri dengan kebaikan yang tertinggi tersebut, saudara, itu namanya pertobatan. Itu namanya apa? Pertobatan. Saudara harus tobat, ya. Saudara harus menyesuaikan diri dengan pencarian kebaikan yang tertinggi tersebut. Saya harus cari yang terbaik untuk, bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk orang lain. Dan untuk mencari tersebut, saudara harus bertobat. Kau tidak boleh eksploitasi kesenangan masa kini. Karena segala macam bentuk dosa adalah bentuk eksploitasi kesenangan masa kini, korbankan masa depan. Segala bentuk dosa adalah hanya mencari kebaikan hanya untuk dirimu semata dan kau korbankan orang lain. Dan saya percaya saudara bahwa kasih
adalah motivasi kita untuk mencari kebaikan yang tertinggi tersebut. Dan kalau engkau hidup di dalam kebaikan yang tertinggi tersebut, engkau hidup di dalam kerajaan yang tidak kelihatan, yang namanya kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah tersebut, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan engkau mencari satu harmonisasi dari kebaikan yang tertinggi, dan engkau hidup di dalam harmonisasi yang stabil tersebut. Karena hidup di luar kerajaan Allah, hidup di luar kebaikan yang tertinggi tersebut tidak stabil, saudaraku. Itu tidak berkelanjutan, itu tidak sustainable. Apa yang hanya enak sekarang tapi merugikanmu 5 tahun kemudian, itu tidak akan stabil. Apa yang hanya enak sekarang tapi minggu depan itu akan mengejar-ngejarmu, itu tidak stabil. Tetapi kebaikan yang tertinggi, kerajaan Allah ini, saudara, kita harus kejar dan kita stabilkan di dalam dimensi yang pertama, waktu. Ya, itu harus balance, harus stabil dalam dimensi waktu. Dia harus baik sekarang, minggu depan, dan tetap harus baik sampai selama kita hidup. Ya, dan ia harus baik bukan hanya untuk saya, tapi ia harus baik untuk dirimu. Itu harus baik untuk orang yang lain juga. Kalau sampai itu tidak baik untuk orang satu pihak pun, kita harus sesuaikan diri. Kita harus sesuaikan. Kita harus bertobat. Ya, kalau sampai ada pihak yang dirugikan, saudara harus sesuaikan. Ya. Dan penyesuaiannya itu di dalam bahasa Alkitabnya adalah bertobat. Dan saya percaya, saudara, bahwa hidup adalah seni, perjalanan hidup kita ini adalah seni mencari kebaikan yang tertinggi tersebut sampai kita akan menghadap Tuhan. Selama kita hidup, kita harus mencari kerajaan Allah, dan sampai saat kita pergi dari kehidupan ini, dan saudaraku, kita meninggalkan kerajaan Allah ini untuk anak cucu kita dan untuk generasi yang akan datang. Karena tidak ada motivasi yang tertinggi, lebih tinggi dari kasih ini. Kasih adalah motivasi, adalah energi mencari kebaikan yang tertinggi tersebut, saudara. Dan ketika saudara mencari kebaikan yang tertinggi ini harus baik untuk dirimu, dan itu juga harus baik untuk orang lain. Kalau sesuatu baik hanya untuk dirimu semata, saudara, tapi itu merugikan orang lain, itu juga adalah yang bernama dosa. Segala macam bentuk dosa, saudaraku, itu hanya enak untuk hanya segelintir pihak saja, tapi itu akan merugikan orang lain. Dan ketika kita dimotivasi oleh kasih ini untuk mencari kebaikan yang tertinggi, saya percaya, saudaraku, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Itu kenapa Alkitab katakan kejarlah kasih, kejar kasih ini. Dan saya percaya kita harus dinavigasi oleh pencarian akan kebaikan yang tertinggi ini. Kebaikan yang tertinggi ini harus menjadi seperti kompas dalam hidup kita, saudara. Yang menuntun semua hidup kita, pengambilan keputusan kita, tindakan, perkataan, dan pikiran kita. Kita harus mencari kebaikan yang tertinggi tersebut. Seperti yang Yohanes katakan, saudaraku. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci sesama kita, Yohanes berkata, Alkitab katakan bahwa itu bohong, itu berdusta. Karena Yohanes katakan, kalau orang berkata dia mengasihi Tuhan, yang tidak kelihatan, bagaimana ia bisa membenci sesamanya yang kelihatan? Sehingga kasih kita kepada Tuhan itu terlihat jelas dengan kasih kita kepada sesama. Kalau saudara mencari kebaikan yang tertinggi ini di dalam segala aspek hidup saudara,
di dalam pelayanan saudara, di dalam karir saudara, di dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara. Ya, dalam bisnis harus mencari kebaikan yang tertinggi. Ya mungkin saudara pikir bisnis kan untuk profit saja, ya, hanya untuk untung-untung saja. Siapa bilang? Saya tidak setuju dengan konsep seperti itu. Ya, karena saya percaya bahwa bisnis itu mulia. Kalau engkau tidak hanya mencari hanya keuntungan semata, tapi mencari kebaikan yang tertinggi tersebut. Karena kalau engkau hanya mencari keuntungan saja, saudara, profit itu juga tidak stabil. Tidak apa? Enggak stabil. Ya, kalau engkau hanya mencari yang penting untung sekarang, itu juga tidak stabil. Yang penting untung sekarang tapi gua rugikan orang lain. Ya, yang penting untung sekarang tapi gua rugikan pelanggan misalnya. Kau rugikan customer, engkau rugikan supplier misalnya. Itu juga tidak stabil. Ya, tadi yang seperti saya katakan, ya, bahwa bisnis itu mulia, ya, dan memberkati umat manusia luar biasa, saudara. Ya, ketika ditemukannya konsep dari ekonomi mengenai bisnis, mengenai pasar bebas, ya, maka taraf hidup manusia itu meningkat jauh. Kita jauh lebih nyaman hidup sekarang dan jauh lebih makmur dibanding para pendahulu-pendahulu kita, saudaraku. Kenapa? Karena dalam ekonomi ini, dalam dunia bisnis, itu memberkati umat manusia luar biasa. Ya, banyak dari, bahkan saya katakan sebagian besar kebutuhan saudara dan saya sekarang disuplai oleh bisnis, ya, disuplai oleh usaha, bukan pemerintah, bukan yayasan, bukan non-profit, tapi disuplai oleh suatu bisnis. Dan jangan pikir bahwa bisnis adalah sesuatu hal yang hanya mencari profit saja, yang hanya serakah, yang hanya mencari keuntungan. Kalau saudara bukan hanya melihat keuntungan, tapi saudara melihat kebaikan yang tertinggi, saya percaya bisnismu diberkati oleh Tuhan. Engkau berkelanjutan, engkau stabil bisnismu, dan akan terus naik dan bukan turun. Yang percaya katakan amin. Karena di mana ada kasih, saudara, maka akan ada kuasa, ya, akan ada mujizat-mujizat. Kalau bisnismu dan usahamu bukan hanya mencari keuntungan, tapi mencari kebaikan yang tertinggi, yang tentu saja harus untung, ya, kita nggak bisa nafikan itu, saudara, ya, kita nggak bisa munafik, ya, bahwa harus untung, ya. Tapi kalau saudara kasih nilai tambah kepada masyarakat, saudara kasih berkat untuk masyarakat, dan masyarakat diberkati karena kau memberikan produk, kau memberikan jasa yang memberkati masyarakat. Saya mau tanya, saudaraku, cengli nggak kalau engkau dapat untung? Itu cengli atau tidak, saudara? Cengli lah, ya. Adalah wajar, adalah fair kalau engkau dapat untung. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau dapat untung itu fair, karena engkau berikan jasa, kau berikan produk yang dibutuhkan, yang dicari oleh masyarakat. Yang memang masyarakat butuh jasa dan produk tersebut. Dan itu cengli, ya, itu fair kalau engkau dapat keuntungan. Tapi kalau engkau hanya cari keuntungan semata saja, saudara, ya, cuma itu satu-satu tujuan dalam hidupmu, ya, dan itu jadi filosofimu, itu pun juga tidak stabil. Kau harus mencari kebaikan yang tertinggi. Bisnismu harus baik, bukan hanya sekarang, tapi berkelanjutan, ya. Besok itu juga harus baik, ya. Dan misalnya itu tidak boleh, katakanlah, merusak lingkungan misalnya. Ya, bisnis apapun yang menguntungkan tapi merusak lingkungan misalnya, itu juga tidak stabil. Ya, karena itu akan merugikan dirimu dan orang lain pada ujung-ujungnya. Ya, dan bisnismu, katakanlah, juga selain dia harus untung, tapi dia juga nggak boleh merugikan orang lain. Kau tidak boleh menipu, kau tidak boleh makan orang lain, kau tidak boleh tikung orang lain, karena kalau engkau lakukan hal tersebut tidak stabil
Mungkin enak sekarang karena kau dapat uang cepat. Kalau engkau misalnya katakanlah kau menyogok misalnya, ya enak mungkin kau dapat kontrak cepat, kau dapat deal cepat, kau dapat tanda tangan cepat, ya. Tetapi jangka panjang, engkau merugikan masyarakat, kau merugikan bangsa dan negara, engkau mendukung satu sistem yang korup katakanlah, yang ujung-ujungnya buat miskin bangsa dan negara kita. Sehingga saudaraku yang terkasih, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan kasih. Karena kasih adalah pencarian mengenai kebaikan yang tertinggi tersebut. Dan kasih juga berhubungan dengan pengorbanan. Karena saudaraku yang terkasih, kasih rela berkorban demi kebaikan yang tertinggi tersebut. Itu kenapa orang-orang kudus dalam perjanjian baru, katakanlah rasul-rasul, mereka rela mati, sampai rela mati, ya, demi memberitakan Injil. Karena mereka tahu pemberitaan Injil itu akan menghasilkan kebaikan yang tertinggi bagi dunia ini. Mereka rela mati, ya, mereka rela berkorban. Kita harus rela berkorban demi pencarian kebaikan yang tertinggi tersebut, saudara. Kalau perlu, saudara harus ubah dirimu. Engkau bertobat. Ya, bertobat adalah pengorbanan, penyesuaian. Ya, saya sesuaikan diri saya dengan Tuhan, dengan kerajaan Allah. Saya sesuaikan diri saya dengan pencarian kebaikan yang tertinggi ini. Kalau ada sesuatu yang saya lakukan, yang hanya baik sekarang, tapi merugikan 10 tahun kemudian, 5 tahun atau setahun kemudian, saya harus bertobat. Saya nggak boleh lakukan itu lagi. Dan saya harus ubah strategi saya. Kalau ada sesuatu yang saya lakukan, itu hanya baik untuk saya, dan mungkin baik untuk orang ini, tapi merugikan ini, saya harus berubah karena ada yang dirugikan. Ya. Dan adaptasi tersebut, saudara, penyesuaian tersebut, itu bernama pertobatan. Dan kasih rela berkorban. Ya, demi kebaikan yang tertinggi ini kita harus rela untuk berkorban. Rasul-rasul rela mati, rela jadi martir, saudara, rela mati. Karena mereka tahu yang mereka lakukan tidak sia-sia. Yang mereka lakukan adalah demi kebaikan yang tertinggi tersebut. Demi generasi ke depan untuk mendengar Injil. Demi saudara dan saya diberkati. Yang setuju katakan amin. Dan pengorbanan martir-martir tidak sia-sia. Ya, karena mereka berkorban demi kebaikan yang tertinggi. Ya, jangan samakan martir dengan bunuh diri. Ya, bunuh diri itu mencelakakan diri sendiri, tapi tidak bawa kebaikan untuk orang lain. Ya, jangan samakan martir dengan bunuh diri. Ya, banyak orang berpikir ya bahwa martir itu mereka seperti bunuh diri. Mereka tahu mereka bakal mati dan mereka nekat saja. Tidak. Ya, orang bunuh diri juga nekat, tapi bukan motivasinya oleh kasih. Motivasinya bukan untuk mencari kebaikan yang tertinggi. Ya, motivasinya justru mau cepat-cepat check out dari kehidupan ini. Ya, atau lari dari kehidupan ini karena ada masalah yang terlalu membuat dia tertekan dan lain sebagainya. Tapi kasih itu berkorban demi kebaikan yang tertinggi. Saya teringat, saudaraku, ya, saya baca mengenai seorang filsuf Yunani yang terkenal bernama Sokrates, ya. Dan Sokrates ini mati sebagai martir sebetulnya. Ya, dia seorang filsuf yang filosofinya adalah untuk mencari kebenaran. Dan dalam pencariannya akan kebenaran ini, ya, seorang filsuf di Yunani, Sokrates ini, itu mengganggu rezim pemerintah yang ada, ya. Dan rezim pemerintah yang ada itu terganggu, ya, karena menganggap Sokrates ini membuat keadaan negara tidak stabil. Dan Sokrates ini hidup sebelum Yesus, ya, sebelum Kristus. Lalu
pemerintah Yunani saat itu ya menjatuhkan hukuman mati untuk Sokrates. Dan Sokrates sudah tua, ya, dijatuhi hukuman mati. Tapi sebelum pemerintah juga nggak niat untuk bunuh dia, saudara, karena takut juga, ya, efeknya kalau bunuh dia nanti malah tidak stabil atau nanti masyarakat mungkin marah dan lain sebagainya, sehingga beberapa petinggi pemerintah mengatakan kepada Sokrates, ya, kamu mau dihukum mati. Tapi kamu lebih baik kabur aja, kita pura-pura nggak lihat, ya, kamu kabur dan biar kamu hidup lebih lama. Ya, tapi Sokrates, saudaraku yang terkasih, bilang oke, saya pikir-pikir dulu. Akhirnya dia pikir-pikir dulu dan dia berkata dia selalu mendapatkan tuntunan, dia katakan demikian, ya, dari ilahi, dia katakan demikian. Dan Sokrates berpikir, saudaraku yang terkasih, dia sudah tua, toh dia juga nanti akan mati, dan dia berpikir kalau dia lari, selamatkan nyawanya, ya, itu efeknya akan lebih buruk dibanding kalau dia hadapi semuanya itu. Dan dia memilih untuk tidak kabur. Dan dia tahu dia akan mati, dia tahu dia akan dihukum mati, ya. Dan akhirnya pemerintah di sana tidak ada pilihan lain, ya, karena dia tidak mau kabur. Dia bilang, kalau saya kabur berarti saya mengkompromikan kebenaran yang selama ini saya beritakan. Ya, tetapi kalau saya tetap, saya rela mati, karena saya tahu kalau saya mati itu akan lebih baik lagi untuk manusia mencari kebenaran. Dan saya teringat juga, saudaraku, di Alkitab, ya, mengenai Rasul Paulus, ya. Jadi saudara jangan pikir bahwa Rasul itu bunuh diri atau seperti kecelakaan dia mati, tidak. Itu ada pilihan. Ya, ketika Rasul Paulus ada di Yerusalem, ada seorang nabi yang bernama Agabus, ya, yang memperingati Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus bisa pergi ke Roma, ya, bisa pergi ke Yerusalem maksud saya, lalu akhirnya ujung-ujungnya ke Roma, dinubuatkan oleh Agabus, ya, seorang nabi ini, atau memilih untuk tidak ke Yerusalem dan hidup tetap pelayanan tentunya, tapi umurnya tentu lebih panjang, ya. Dan Agabus ini seorang nabi di Kisah Para Rasul, saudara, ya. Agabus ini mengambil ikat pinggangnya dia, ya, dia buka ikat pinggangnya lalu dia ikat Paulus. Paulus diikat oleh Agabus dan Agabus memperingati, kalau kamu ke Yerusalem, ujung-ujungnya kamu akan dipenjara, kamu akan diikat seperti ini. Tapi Rasul Paulus membuat pilihan yang sadar, demi kebaikan yang tertinggi, demi generasi ke depan. Dia tahu bahwa Injil harus diberitakan di hadapan raja-raja, pemuka-pemuka, kaisar-kaisar. Dia tahu itu, saudara. Dan dia memilih jalan martir. Tapi bukan bunuh diri, tapi itu demi generasi ke depan, demi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Sehingga kasih berkorban, ya. Tapi pengorbanan ini, ya, jangan disamakan sebagai bunuh diri. Ya, bunuh diri itu egois, bunuh diri itu pengecut. Tapi kasih tidak, kasih itu berani. Yang setuju katakan amin. Kasih itu berani, dia berkorban. Dan saudaraku, kalau engkau menjadikan kasih sebagai kompas, sebagai alat navigasi untuk apapun yang kita kerjakan, itu harus cari kerajaan Allah, itu harus mencari kebaikan yang tertinggi bagi semua orang, maka saudaraku yang terkasih, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Maka saya percaya, gak usah heran dengan kuasa Tuhan, gak usah heran dengan mujizat, karena kalau agenda dalam hidupmu itu selaras dengan agenda kerajaan Allah, maka Tuhan harus mendukung dan membackup agendamu tersebut. Dan dia backup dengan kuasa dan mujizat. Yang setuju katakan amin. Sehingga kasih, sekali lagi saya katakan, itu berani. Ya, kenapa itu? Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman, ada iman. Ya, dan kasih selalu berdasarkan kepada kebenaran. Dia ada iman, ada keberanian. Kasih tidak lembek, ya. Kasih tidak pengecut, dia berani. Dan kita harus berkorban, saudaraku, demi
pencarian kebaikan yang tertinggi ini. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita siapkan diri kita mau terima tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita terima tubuh darah Yesus, kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan kuasa kasih. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Yesus. Kita nyatakan kuasa dari kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Katakan, ku tahu Tuhan, Tuhan, kelemahan hidup, hidup akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi tanganmu di depan Tuhan, katakan kasih-Mu melingkupi hidupku. Haleluya. Melingkupi hidupku, melingkupi hidupku.
indah musik, mengiring dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hidup ini adalah pencarian akan kebaikan yang tertinggi tersebut. Hidup ini adalah seni untuk mencari kebaikan yang tertinggi tersebut. Dan kau harus menjadikan kebaikan yang tertinggi ini menjadi alat navigasi utama di dalam hidupmu yang bermotivasi kepada kasih. Karena kasih selalu akan mencari kebaikan yang tertinggi. Dan kasih memiliki kuasa. Kuasa dalam hidupmu dan kuasa untuk orang lain. Kuasa untuk hidupmu dan kuasa untuk jadi berkat, jadi terang untuk orang lain. Kasih memiliki kuasa. Kasih bukan sesuatu yang lembek. Kasih bukan sesuatu yang lemah. Tapi kasih memiliki kuasa yang besar. Kalau kau menjadikan kasih sebagai motivasi utama dalam apapun yang kau lakukan, dalam mencari kebaikan yang tertinggi ini, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kalau kau kejar kasih ini, maka mujizat akan terjadi. Karunia roh akan terjadi. Maka surga akan membackup hidupmu. Karena agendamu sesuai dengan agenda kerajaan surga. Karena memang agenda kerajaan surga adalah kasih. Agenda kerajaan surga adalah kebaikan yang tertinggi untuk semua orang di segala waktu. Dan hari ini saudara yang terkasih, jika engkau berkomitmen, kau berkata, saya mau hidup saya sesuai dengan kebaikan yang tertinggi ini. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, yang belum sesuai dengan pencarian kebaikan yang tertinggi ini, dan kau mau menyesuaikannya, kau mau bertobat. Mungkin kau mencari hanya kesenangan yang sesaat, dan kau tidak memikirkan efeknya untuk masa depan. Mungkin kau hanya mencari apapun yang baik untuk dirimu, tapi kau merugikan orang lain. Dan hari ini kau mau bertobat, kau mau berubah. Karena kau tahu bahwa ketika kau kejar kasih, ada kuasa dan mujizat. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dan setiap saudara yang angkat tangan, berdoa kepada Tuhan. Kita ambil waktu 1 menit ini, saudara, engkau doa kepada Tuhan. Dan kau berkomitmen, sebelum kita terima tubuh darah Yesus, engkau mau bertobat. Engkau berjanji untuk bertobat. Engkau mementingkan agenda kerajaan Allah, yaitu kebaikan untuk segala waktu, lebih dari hanya agenda kesenangan sesaat saja. Dan kau berkomitmen hari ini untuk, aku tidak mau cari apapun yang hanya baik untukku, tapi harus baik untuk orang lain. Dan berdoa kepada Tuhan sekarang, apapun pelanggaran dan dosamu, darah Yesus menghapus segala dosa. Dan kau berkorban, karena darah berkorban. Saudaraku yang terkasih, darah pengorbanan sudah tercurah, maka engkau mau berkorban demi kebaikan yang tertinggi ini. Haleluya. Dan setiap saudara yang katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Aku mencari kerajaan Allah, aku mencari kebaikan yang tertinggi, bermotivasikan, berdasarkan kasih. Karena aku percaya kasih selalu mencari kebaikan yang tertinggi. Dan aku percaya semuanya akan ditambahkan kepadaku. Akan ada kuasa, akan ada mujizat. Dan Tuhan, biar ada terobosan terjadi dalam hidupku. Ketika aku menyesuaikan agenda hidupku dengan agenda kerajaan-Mu ya Tuhan. Biar ada kuasa, ada mujizat. Dan biarlah Engkau membackup apapun yang aku kerjakan dengan kuasa dan mujizat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu melingkupi hidup. Angkat tanganmu, katakan, bawaku dekat padamu. Ini iman percaya kami ya. Rohmu mengangkat
mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Haleluya. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman Tuhan adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapak, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kami kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan Amin. amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, terlebih dahulu sama-sama kita boleh saksikan klip video berikut. Shalom Tiberias, saya sedang berada di gereja Gunung Tabor di Israel, tempat di mana Yesus dipermuliakan bersama dengan Elia dan Musa. Kita mengatakan Yesus berkata atau Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di sekolah tinggi teologi Tiberias, saya mengajar mengenai ilmu hermeneutika, ilmu menafsir Alkitab. Oleh karena itu saudara, kalau pengen tahu kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, akar katanya, latar belakangnya, kebenarannya, tunggu apa lagi? Daftarkan diri saudara dalam sekolah tinggi teologi Tiberias dan kita akan makin mengerti apa rahasia Bible Code di balik firman Allah. Saya percaya semakin kita mengenal firman Allah, maka semakin kita diperlengkapi. Daftarkan diri saudara segera dalam sekolah tinggi teologi Tiberias. Shalom saudara, perkenalkan nama saya Pendeta Marcel Saeran, saya seorang hamba Tuhan sekaligus tenaga pengajar atau dosen di STT Tiberias. Dan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah homiletika atau ilmu cara berkhotbah. Dan di STT Tiberias, saudara akan diajarkan bagaimana cara menulis khotbah yang benar, menarik, efektif, dan tentunya menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan. So, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda sekalian ke STT Tiberias. Shalom saudara, saya Pendeta Elfri Sirait. Saya mengajak saudara semua untuk bergabung menjadi mahasiswa dan mahasiswi STT Tiberias. Di STT Tiberias, saudara akan dididik, diperlengkapi, dan dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan yang penuh kuasa. Di STT Tiberias, saya mengajar sakramen-sakramen gereja Tiberias. Saudara, gereja Tiberias identik dengan kuasa dan mujizat. Nah, saya akan mengajar yaitu bagaimana rahasia Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja melalui sakramen-sakramen gereja Tiberias, melalui perjamuan kudus dan minyak urapan, dan sakramen-sakramen lainnya. Itu sebabnya saya mendorong kita semua, juga para orang tua, untuk bergabung di STT Tiberias, karena kita akan belajar yaitu bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi melalui sakramen-sakramen gereja Tiberias. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri saudara, bergabunglah menjadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa.
Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih dan teman-teman untuk sama-sama mendaftarkan dirinya di STT Tiberias. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh sambut dan darah Tuhan Yesus menyucikanku, ku jadi baru dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya penebusan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu Kau berikan nyawa-Mu ganti kami. Kami datang menghadap meja perjamuan yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur ini adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, sel, jaringan dalam tubuhku, setiap sistem sempurna, pernafasan, paru-paru, imunitas, antibodi sempurna, pencernaan, syaraf,
peredaran darah sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistomium, kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur, diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua. Naikkan syukurmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yesus dah lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Firman Tuhan katakan 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita satukan iman kita, kita sepakat, kita angkat minyak urapan bersama dan sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang mengurapi kami hari ini. Oleskan atas kening, atas kepala, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami doa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan, keinginan anak-anak Engkau yang berfirman, doa orang benar besar kuasanya, dan inilah iman percaya kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa doa kami besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat, berkati ya Tuhan gereja-Mu, berkati gembala sidang yang kami kasih, Pendeta Daneti Pariaji, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat, memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Berkati gereja-Mu, juga kami doa untuk pembangunan gereja di beberapa tempat, terutama di Bekasi, untuk cepat selesai dan semuanya lancar. Dan kami doa gereja Tiberias terus akan menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu di gereja Tiberias Tuhan, terutama yang melayani tempat ini. Kami serahkan Bro Sony,
dan Bro Yoris, juga Bro Renaldi dan rekan-rekan imam pemusik, tim singer, adik-adik choir, asyar kolektan, literas urapi, berkati guru-guru sekolah minggu, bagian media, bahkan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yavarecha Adonai vayish merecha, Yair Adonai panav elecha vechunnecha, Yisa Adonai panav elecha vayashem necha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Segala pujian syukur bagi